Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Horor Official. Malam ini, kami akan mengajak kalian menyusuri sebuah kisah tentang seseorang yang tidak benar-benar mati, namun juga tidak sepenuhnya hidup. Ini bukan cerita karangan semata. Ini adalah pengingat bahwa di antara detik terakhir napas dan detik pertama keabadian, ada satu ruang gelap yang tidak semua orang berani membayangkannya. Kisah ini tentang mati suri, tentang seorang pria yang tubuhnya telah dinyatakan meninggal, namun jiwanya masih terjaga, mendengar doa, merasakan dingin, dan melihat apa yang seharusnya tidak dilihat manusia yang masih hidup. Dengarkan baik-baik, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan, karena mungkin peringatan itu tidak datang lewat cerita ini, melainkan lewat hidup kita sendiri. Matikan lampu, pakai headset kalian, tarik napas perlahan, dan bersiaplah. Kita mulai kisah Mati Suri, kesempatan terakhir sebelum azab, hanya di Radio Horor Official. Nama pria itu Raka. Di siang hari, ia tampak seperti manusia normal, bekerja serabutan, bercanda di warung kopi, tertawa keras seolah hidup tak pernah punya beban. Tapi ketika malam turun, Raka berubah menjadi orang yang berbeda. Baginya, malam adalah tempat bersembunyi dari rasa bersalah. Di sebuah kontrakan sempit pinggir kota, asap rokok bercampur bau alkohol memenuhi ruangan. Musik diputar keras, tawa pecah tanpa arah. Judi online terbuka di layar ponsel, botol minuman berguling di lantai. Di sudut ruangan, Raka bersandar sambil tertawa, uang berpindah tangan tanpa pikir panjang. Sekali hidup, bro, katanya enteng. Kematian MAH urusan nanti. Kata nanti itu selalu jadi tameng. Adzan Isya berkumandang dari musola kecil tak jauh dari kontrakan. Suaranya lirih, tertelan deru motor dan musik murahan. Raka sempat terdiam sepersekian detik. Tangannya refleks mengecilkan volume, lalu tertawa lagi dan menaikkannya kembali. Masih muda, masih kuat, gumamnya. Ia tak sadar, sejak beberapa malam terakhir, hal-hal kecil mulai terasa aneh. Jam dinding di kontrakan sering berhenti tepat pukul 3.17. Bukan rusak, karena jika digoyang sedikit, jam itu kembali berjalan normal. Tapi setiap Raka bangun dini hari dalam kondisi mabuk, jarumnya selalu mati di angka yang sama. Pernah suatu malam, saat ia pulang sempoyongan, ia melihat bayangan duduk di kursi ruang tamu. Ia mengira temannya. Saat lampu dinyalakan, kursi itu kosong. Udara mendadak dingin, seperti ada yang baru saja lewat. Raka hanya mengumpat. Halusinasi, palingan. Keesokan paginya, ibunya datang dari kampung. Wajahnya lelah, matanya cekung. Ia membawa bekal dan selembar sajadah lusuh. Rak, katanya pelan. Ibu nggak minta kamu jadi orang suci. Ibu cuma takut kamu pergi tanpa siap apa-apa. Raka mendengus. Ibu kebanyakan nonton ceramah. Ia tak melihat air mata yang jatuh ke sajadah itu. Malamnya, Raka kembali keluar. Minuman kembali diteguk. Tawa kembali pecah. Tapi kali ini, saat ia menatap cermin kamar mandi kontrakan, pantulannya terasa aneh.
Wajahnya tetap sama, tapi matanya terlihat kosong, terlalu dalam. Seolah bukan hanya dia yang sedang menatap dari balik kaca. Dan tanpa ia sadari, sesuatu sedang mencatat setiap dosa yang ia anggap sepele. Malam itu hujan turun tanpa angin. Raka terbangun dari tidurnya dengan dada sesak, seperti baru saja ditindih sesuatu yang berat. Kaosnya basah oleh keringat, padahal udara kamar terasa dingin menusuk tulang. Jam dinding di atas pintu kembali berhenti. Pukul 3.17. Angka itu lagi. Raka bangkit setengah duduk. Kepalanya masih pening oleh sisa alkohol. Saat itulah ia mencium bau aneh. Bukan bau busuk yang menyengat, tapi seperti kain lembab yang lama terkubur. Bau yang membuat perutnya mual. Kontrakan sial, gumamnya. Ia hendak bangkit ke kamar mandi, tapi langkahnya terhenti. Dari balik pintu kamar, terdengar suara gesekan pelan, seperti kuku diseret perlahan di lantai keramik. Sret, sret, Raka menelan ludah. Siapa? Tanyanya, setengah berteriak. Tak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Ruang tamu gelap, lampu mati. Padahal tadi masih menyala. Hanya cahaya dari luar jendela yang masuk samar. Kursi tua di sudut ruangan. Kursi yang dulu ia lihat kosong, kini ada bekas dudukan, seolah baru saja dipakai. Dan di lantai, tepat di depan kursi itu, terdapat jejak kaki basah. Bukan jejak manusia biasa. Jarinya terlalu panjang, dan jejaknya berhenti tepat di depan kamar Raka. Dadanya berdegup kencang. Cuma pikiran, bisiknya berulang-ulang. Ia kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur lagi. Begitu matanya terpejam, mimpi buruk datang. Ia bermimpi berdiri di sebuah tempat gelap tanpa ujung. Tanah di bawah kakinya basah dan lengket. Dari kejauhan, terdengar jeritan, bukan satu, tapi ratusan. Tangisan bercampur teriakan minta tolong. Lalu muncul sosok tinggi berbalut bayangan hitam. Wajahnya tak terlihat, tapi matanya menyala merah redup. Waktumu hampir habis, suara itu bergema, seolah berasal dari segala arah. Raka mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya seperti ditarik ke bawah tanah. Sementara bayangan itu mendekat perlahan. Ia terbangun sambil menjerit. Napasnya terengah. Jantungnya seperti mau meledak. Di telinganya masih terdengar suara terakhir dari mimpi itu. Berbisik pelan namun jelas. Kamu sudah dipanggil. Tapi belum menjawab. Pagi harinya, Raka terlihat pucat. Teman-temannya menyadari perubahan itu. Lu kenapa, Rak? Kayak mayat hidup. Canda salah satu dari mereka. Raka memaksakan senyum. Kurang tidur. Namun di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa peringatan itu bukan mimpi biasa. Dan ia tak tahu, malam itu hanyalah awal. Hari itu Raka memaksakan diri keluar rumah. Tubuhnya sebenarnya tak enak, kepala berat, dada terasa seperti ditekan batu besar. Tapi ia menertawakan rasa sakit itu. Baginya, sakit hanyalah efek kurang tidur dan minuman semalam. Masih kuat gue, katanya sambil meneguk kopi pahit. Malam kembali datang. Di sebuah tempat hiburan kecil pinggir kota, Raka duduk bersama teman-temannya. Asap rokok menebal, musik menghantam telinga. Tawa kembali dipaksakan, tapi kali ini wajah Raka pucat. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Tiba-tiba, suara musik terdengar menjauh di telinganya. Seolah-olah dunia ditarik pelan dari kesadarannya. Rak, lu kenapa? Tanya temannya. Belum sempat menjawab. Dada Raka terasa meledak dari dalam. Napasnya terputus. Gelas jatuh, pecah di lantai. Tubuhnya terhuyung lalu ambruk keras. Orang-orang berteriak panik. Ada yang memanggil namanya, ada yang mengguncang bahunya. Namun Raka tak mendengar apa-apa lagi. Dalam gelap yang tiba-tiba itu, ia merasa melayang. Ia melihat tubuhnya sendiri di lantai, terbujur kaku, mata setengah terbuka, mulut menganga. Darah tipis keluar dari hidungnya. Wajahnya pucat seperti lilin. Bangun, bangun.
Seseorang menangis. Raka ingin menjawab, ingin berteriak bahwa ia masih hidup. Tapi tubuh itu bukan lagi miliknya. Suara sirene ambulan menggema samar. Cahaya lampu berputar-putar. Lalu, gelap. Saat kesadarannya muncul lagi, ia mendengar suara asing. Tidak ada denyut. Napas nihil. Pukul 22:07. Pasien dinyatakan meninggal. Kata meninggal itu menghantam lebih keras dari apapun. Raka sadar. Sepenuhnya sadar. Namun ia tak bisa bergerak. Tak bisa membuka mata. Ia terperangkap dalam tubuh yang telah dinyatakan mati. Ia mendengar tangisan ibunya saat jenazah dibawa pulang. Ia mendengar doa yang tercekat. Suara orang-orang membaca kalimat suci dengan nada berat. Dan yang paling membuatnya gila, ia mulai merasakan dingin yang bukan dari dunia ini. Di sela-sela kesunyian, suara berbisik kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas dari sebelumnya. Sekarang, kamu tahu rasanya dipanggil. Air mata mengalir dari sudut matanya yang tertutup. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka benar-benar ingin hidup. Namun tubuhnya telah terbaring kaku. Menunggu dimandikan sebagai jenazah. Gelap. Bukan gelap karena mata terpejam. Tapi gelap yang terasa menekan kesadaran. Raka ingin membuka mata. Ia mencoba menggerakkan jari. Tak ada satupun yang bergerak. Tubuhnya berat, kaku, seperti dikunci dari dalam. Tapi pendengarannya hidup. Terlalu hidup. Ia mendengar suara air disiapkan. Ember diseret di lantai semen. Bau kapur barus menusuk hidungnya. Begitu nyata hingga membuat dadanya ingin muntah. Jika saja ia masih bisa bernapas. Kasihan, masih muda. Suara seorang tetangga berbisik. Masih muda. Kalimat itu menghantam pikirannya. Aku masih di sini. Aku masih sadar. Tolong. Namun yang keluar hanyalah keheningan. Kain dibuka. Udara dingin menyentuh kulitnya. Raka merasakan setiap sentuhan tangan yang memegang tubuhnya. Bukan sebagai rasa sakit, tapi sebagai kepastian mengerikan bahwa semua ini nyata. Air pertama disiramkan ke dadanya. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang merambat sampai ke dalam tulang, seperti menyiram tubuh dengan air kuburan. Raka ingin berteriak, ingin menangis, tapi tubuhnya tak memberi izin. Dalam kepanikannya, pikirannya berteriak sendiri, "Ya Tuhan, aku belum siap." Saat itulah sesuatu berubah. Di balik kelopak matanya yang tertutup, muncul bayangan. Gelap kembali. Tapi kini ia tidak sendirian. Ia merasa seperti berdiri di tempat sempit tanpa arah. Di kejauhan, terdengar isak tangis. Rintihan panjang. Ada suara yang memanggil-manggil nama. Tapi bukan namanya. Lalu sebuah suara berat bergema. Tanpa bentuk, tanpa wajah. Inilah batas antara hidup dan mati. Raka gemetar, bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Bayangan hitam muncul perlahan. Lebih tinggi dari manusia. Tak berjalan, tapi melayang. Dari tubuhnya keluar bau busuk yang sama seperti yang pernah Raka cium di kontrakan. Kamu merasa hidup, tapi dunia sudah melepasmu. Raka ingin bersujud, ingin memohon. Aku mau tobat. Aku janji, jerit batinnya. Bayangan itu mendekat. Janji itu seharusnya diucap sebelum dipanggil. Di dunia nyata, air kembali disiramkan ke wajahnya. Dan pada siraman ketiga, Raka merasakan sesuatu yang membuat jiwanya hampir pecah. Dadanya terasa kosong. Seolah ada yang mencoba menariknya keluar dari tubuh. Suara ibu Raka terdengar samar, menangis sambil berdoa. Doa itu tipis, tapi hangat, seperti satu-satunya cahaya kecil di kegelapan. Bayangan hitam itu berhenti. Masih ada yang memanggilmu, tapi waktumu hampir habis. Raka terjebak di dua dunia. Tak hidup, tak mati. Dan di ambang itulah, perjalanan sebenarnya baru dimulai. Tarikan itu semakin kuat. Raka merasa seperti kulitnya dikoyak dari dalam. Bukan sakit fisik, lebih kerasa kehilangan kendali. Tiba-tiba, sensasi dingin lenyap. Ia merasa ringan, terlalu ringan. Lalbrak, ia berdiri.
Di hadapannya, terbaring tubuhnya sendiri, terbungkus kain, basah, pucat, tak bernyawa. "Aku, keluar," bisiknya, meski tak yakin ia masih punya suara. Raka menoleh ke sekeliling. Ia berada di tempat asing, bukan rumah, bukan dunia. Tanahnya hitam seperti arang basah. Udara pekat dan berat, membuat setiap tarikan napas terasa salah. Di kejauhan, ada kabut bergerak pelan, seolah hidup. Dari balik kabut itu, terdengar ratapan. Tangisan pria dewasa, jeritan perempuan, isak anak kecil. Semua bercampur menjadi satu suara panjang yang membuat kepala Raka berdenyut. "Astagfirullah," kata itu keluar refleks. Kata yang sudah lama tak ia ucapkan. Tiba-tiba tanah di depannya terbuka seperti tirai. Raka melihat pemandangan yang membuat jiwanya runtuh. Manusia-manusia berdiri berbaris. Wajah mereka hancur oleh penyesalan. Ada yang terbakar, tapi tak hangus. Ada yang tenggelam dalam lumpur hitam sambil meronta. Ada yang dipaksa melihat potongan-potongan hidupnya sendiri. Dosa demi dosa, diputar berulang. "Itu, manusia?" tanyanya gemetar. Suara berat itu kembali terdengar. Kini tepat di belakangnya. Mereka adalah yang menunda taubat. Raka berbalik. Sosok itu kini lebih jelas. Tinggi menjulang. Wajahnya samar seperti tertutup asap hitam. Tapi matanya, tajam dan dingin, menembus langsung ke dalam diri Raka. "Seperti kamu." Tanah di bawah kaki Raka berubah. Ia melihat dirinya sendiri, di masa lalu. Judi, mabuk, tertawa saat adzan berkumandang. Menyakiti ibunya dengan kata-kata. "Berhenti, jangan tunjukkan lagi," ratap Raka. Namun pemandangan itu tak berhenti. Setiap dosa muncul sebagai beban di dadanya. Semakin ia melihat, semakin sulit ia berdiri. Lututnya goyah. "Setiap perbuatanmu tercatat," kata suara itu datar. "Dan setiap penundaan, ada harganya." Raka jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Bukan tangis ketakutan lagi, tapi penyesalan murni. "Aku salah. Aku bodoh. Aku mohon. Kalau aku kembali, aku akan berubah." Sosok itu terdiam lama. Lalu dari kejauhan, muncul cahaya kecil. Lemah, bergetar, tapi hangat. "Itu apa?" tanya Raka lirih. "Doa," jawab suara itu. "Doa yang tulus, dari dunia." Cahaya itu mendekat perlahan. Namun bersamaan dengan itu, kegelapan di sekeliling ikut bergerak. Seolah tak rela melepaskannya. "Pilihanmu hampir habis," kata suara itu. "Banyak yang memohon di tempat ini, tapi tak ada jalan kembali." Raka menatap cahaya itu dengan mata penuh harap. Dan saat itulah ia sadar. Jika cahaya itu padam, ia tak akan pernah kembali. Cahaya itu semakin dekat. Namun sebelum sempat menyentuhnya, tanah di bawah Raka retak keras. Suara retakan itu memekakan, seperti bumi sedang membuka mulutnya sendiri. Dari celah-celah hitam itu keluar hawa panas menyengat, membuat jiwa Raka seperti terbakar dari dalam. "Apa ini?" teriaknya panik. Sosok hitam itu berdiri tegak, tak bergerak sedikit pun. "Ini adalah rasa," katanya dingin. "Rasa yang akan kau terima jika cahaya itu menjauh." Tanah runtuh. Raka terjatuh. Bukan jatuh cepat, tapi perlahan, seolah sengaja dibuat agar ia sempat merasakan setiap detiknya. Tubuh jiwanya menembus lapisan-lapisan kegelapan. Suara jeritan semakin dekat, semakin jelas. Ia mendarat di tempat yang membuatnya ingin lenyap. Panas, bukan panas api biasa, tapi panas yang masuk ke pikiran, membakar ingatan, rasa, dan harapan. Raka menjerit. Namun jeritannya tertelan oleh jeritan lain yang tak berujung. Di sekelilingnya, jiwa-jiwa lain tersiksa. Ada yang dipaksa menelan bara api. Ada yang punggungnya dihantam bayangan tanpa wujud. Ada yang terus diperdengarkan suara adzan, tapi tak pernah bisa menjawabnya. Raka gemetar. "Ya Allah, ampuni aku." Isaknya hancur. Tiba-tiba, ia merasakan beban berat di dadanya.
seperti rantai tak kasat mata yang mengikat. Setiap kali ia mencoba bergerak, rantai itu semakin mengencang. Ini, sakit, rintihnya. Sosok hitam muncul di hadapannya. Setiap dosa punya bentuk, katanya. Dan inilah bentuk dari hidup yang kau sia-siakan. Raka menjerit lebih keras. Kalau ini hukuman, aku terima. Tapi jangan biarkan ibuku menanggung sedihku. Untuk pertama kalinya, sosok itu terdiam lama. Di kejauhan, cahaya kecil itu bergetar hebat. Suara doa terdengar lebih jelas sekarang. Tangisan seorang ibu yang memanggil nama anaknya berulang-ulang, penuh harap dan takut. Rantai di dada Raka bergetar. Panas itu sedikit mereda. Doa itu menahannya. Suara itu bergema, bukan karena kau pantas, tapi karena kasih yang tulus. Raka tersungkur. Tangisnya kini berbeda. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Aku janji, jika aku kembali, aku akan hidup untuk MU, bukan untuk nafsuku. Cahaya itu menyambar cepat, menyelimuti Raka. Panas lenyap seketika. Jeritan menjauh. Namun sebelum semuanya gelap, sosok hitam berbisik tepat di telinganya. Kesempatan ini tidak menghapus catatanmu. Ia hanya menundanya. Dan jika kau mengulanginya, kami akan menjemput tanpa peringatan. Cahaya itu meledak. Gelap. Gelap itu tidak sepenuhnya hilang. Raka merasa seperti terapung di ruang hampa. Tidak panas, tidak dingin, tidak sakit, tapi takut yang murni. Ia tidak tahu apakah dirinya masih ada, atau sudah dilupakan sepenuhnya. Lalu, suara itu datang. Bukan suara jeritan. Bukan suara bayangan hitam. Suara yang ia kenal sejak kecil. Ya Allah, kalau Engkau masih beri kesempatan untuk anakku. Suara itu gemetar, patah-patah, disertai isak yang ditahan sekuat tenaga. Ibunya. Raka terdiam. Jiwanya bergetar. Ia melihat cahaya kecil muncul lagi. Kali ini bukan satu, tapi berlapis-lapis. Setiap lapisan membawa potongan kenangan. Tangan ibu yang menggenggamnya saat demam. Doa di tiap sujud subuh. Air mata yang selalu disembunyikan. Jangan engkau kembalikan dia kalau hanya untuk mengulang dosa. Tapi kalau engkau tahu hatinya masih bisa berubah. Tolong, ya Allah. Setiap kata doa itu seperti tali yang mengikat jiwa Raka, menariknya perlahan menjauh dari kegelapan. Namun dari sisi lain, bayangan hitam itu masih ada. Ia tak mendekat, tapi suaranya terdengar jelas. Doa tidak selalu berarti kembali. Kadang doa hanya menguatkan yang ditinggalkan. Raka menangis terseduh. Aku berubah. Aku benar-benar mau berubah. Aku mohon. Cahaya dan kegelapan saling menekan. Seperti dua dunia sedang menarik satu jiwa yang sama. Di dunia nyata, tubuh Raka masih terbaring kaku. Wajahnya pucat. Orang-orang duduk mengelilingi. Sebagian membaca doa, sebagian pasrah. Tapi ibunya tak bergeser sedetik pun dari sisi kepala Raka. Tangannya menggenggam kain kafan yang belum dipasang. Kalau ini saatnya, jaga dia di sana. Tapi kalau belum, kembalikan dia. Tiba-tiba, jari Raka bergerak sedikit. Hanya sekejap, hampir tak terlihat. Namun sang ibu merasakannya. Rak, bisiknya gemetar. Di alam antara, cahaya itu membesar drastis. Hangatnya menyelimuti Raka, menekan bayangan hitam semakin menjauh. Waktumu hampir habis. Suara itu terdengar terakhir kali. Pilihannya sedang diputuskan. Raka menutup matanya. Jika ia masih punya mata. Dalam hatinya, untuk pertama kalinya ia berserah sepenuhnya. Bukan minta hidup, tapi minta ampun. Dan saat itulah, sesuatu di tubuhnya mulai berdetak kembali. Kain kafan sudah terbentang. Air terakhir baru saja disiramkan. Tubuh Raka terbaring lurus. Tangan disedekapkan di dada. Wajahnya pucat membiru. Dingin. Sunyi. Beberapa orang menunduk pasrah. Ada yang beristighfar lirih. Ada yang menahan tangis.
Ibunya masih di sana. Matanya sembab. Tapi tangannya tak lepas dari pergelangan tangan Raka. Ia seperti menunggu sesuatu. Meski tak tahu apa. Bismillah. Ucap seseorang pelan. Saat kain kafan hendak diangkat. Hek! Suara tarikan napas keras memecah kesunyian. Tubuh Raka tersentak. Dadanya naik turun kasar. Seperti orang yang baru ditarik dari dalam air. Matanya terbuka lebar. Merah. Penuh ketakutan. Mulutnya menganga. Menghirup udara seakan dunia hampir kehabisan oksigen. Orang-orang mundur spontan. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ember jatuh. Air tumpah. Ada yang gemetar sampai terduduk. Ibu. Suara Raka parau. Serak. Seperti suara dari liang kubur. Ibunya menjerit dan langsung memeluk tubuh anaknya. Hidup. Anakku hidup. Tangisnya pecah tak terbendung. Raka menggigil hebat. Tangannya mencengkeram lengan ibunya sekuat tenaga. Seolah takut ditarik kembali. Jangan tinggalkan aku lagi. Katanya terbata-bata. Matanya liar menatap sekeliling. Setiap sudut ruangan ia awasi dengan panik. Dia masih di sini? Bisiknya ketakutan. Yang hitam itu. Orang-orang saling pandang. Tak satu pun berani menjawab. Raka kemudian menjerit lagi. Bukan karena sakit tubuh, tapi takut yang belum pergi. Jangan biarkan aku tidur. Tolong. Aku takut kalau aku tidur. Malam itu, Raka tak dibawa ke kamar. Ia dijaga bergantian. Lampu dinyalakan terang. Ayat-ayat suci dibacakan tanpa henti. Tapi meski tubuhnya hidup kembali, jiwanya masih gemetar. Karena ia tahu satu hal yang tak diketahui siapapun di ruangan itu. Ia tidak kembali karena bebas. Ia kembali karena ditangguhkan. Dan penangguhan itu punya harga. Raka hidup. Tapi ia tidak pernah merasa seperti orang yang kembali sepenuhnya. Hari-hari setelah kejadian itu, tubuhnya perlahan pulih. Namun jiwanya berubah total. Ia tak lagi betah di tempat ramai. Suara tawa keras membuat dadanya sesak. Musik keras terasa seperti jeritan yang ia dengar di alam antara. Malam hari menjadi waktu paling berat. Setiap kali lampu dipadamkan, bayangan hitam itu muncul di sudut penglihatan. Tidak mendekat, tidak berbicara, hanya berdiri, mengingatkan. Karena itu, Raka memilih bangun sebelum subuh. Tangannya gemetar setiap kali mengangkat air wudhu. Saat keningnya menyentuh sajadah, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Aku bukan orang baik. Aku cuma orang berdosa yang dikasih waktu. Ia sholat bukan karena ingin terlihat taat, tapi karena takut kehilangan kesempatan kedua. Raka mulai menjauhi teman-teman lamanya. Ponselnya ia ganti nomor. Aplikasi-aplikasi lama dihapus satu persatu. Judi, minuman. Semua ditinggalkan tanpa kompromi. Beberapa orang mencibir. Palingan cuma trauma sebentar. Pura-pura tobat. Raka hanya menunduk. Mereka tidak tahu apa yang ia lihat. Dan ia tidak ingin mereka tahu. Suatu sore, ia duduk di samping ibunya. Lama, tanpa bicara. Lalu tiba-tiba ia bersujud di kaki perempuan tua itu. Maafin aku, katanya terisak. Kalau bukan karena doa ibu, aku sudah selesai. Ibunya mengusap kepala Raka sambil menangis pelan. Yang penting kamu hidup dengan benar sekarang. Namun meski berubah, Raka sadar, penyesalan tidak menghapus ingatan. Ia masih mendengar jeritan itu dalam mimpi. Masih mencium bau busuk itu sesekali, terutama saat ia lengah. Dan setiap kali rasa malas datang, satu kalimat itu selalu terngiang jelas di kepalanya. Kesempatan ini tidak menghapus catatanmu, hanya menundanya. Raka tahu, jika ia kembali tergelincir, tidak akan ada peringatan kedua. Waktu berlalu, Raka tak pernah kembali menjadi orang yang sama. Bukan karena ia suci, tapi karena ia tahu apa yang menunggu di balik satu tarikan napas terakhir. Ia hidup sederhana, lebih banyak diam. Lebih banyak menunduk. Setiap langkahnya terasa seperti diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh catatan yang tak pernah tidur.
Suatu malam, Raka duduk sendirian di musola kecil dekat rumah. Lampu redup, hujan turun perlahan. Sama seperti malam saat semua itu dimulai. Ia memejamkan mata. Bau tanah basah menyusup keingatannya. Sesaat, ia merasa seperti kembali ke alam antara itu. Dadanya mengencang. Tangannya gemetar. Namun kali ini, ia tidak lari. "Aku masih takut," bisiknya. "Tapi aku tidak mau kembali seperti dulu." Di sudut musola, bayangan gelap sempat melintas. Cepat, hampir tak terlihat. Raka menelan ludah, lalu menarik napas panjang. Ia berdiri, mengangkat tangan. Takbirnya lirih, tapi mantap. Allahu Akbar. Untuk pertama kalinya sejak mati suri itu, ia sholat tanpa gemetar. Di luar musola, hujan berhenti. Dan di alam yang tak bisa dijangkau manusia, sebuah catatan tertutup. Bukan dihapus, tapi diberi tanda tunggu. Raka sadar, hidupnya kini bukan hadiah, melainkan amanah yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Cerita ini bukan tentang orang yang mati lalu hidup lagi, tapi tentang orang yang sudah melihat akhir, lalu memilih berubah sebelum benar-benar sampai. Karena tidak semua orang yang dipanggil diberi jalan pulang. Pendengar setia Radio Horor Official, kisah yang barusan kalian dengarkan bukan sekadar cerita tentang mati suri, bukan pula tentang keajaiban seseorang yang kembali hidup. Ini adalah kisah tentang peringatan. Karena kematian tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang diam-diam, memberi tanda, lalu menunggu. Raka diberi kesempatan kembali bukan karena ia paling berdosa, tapi karena masih ada doa yang menahannya dari batas terakhir. Namun ingat, tidak semua orang seberuntung itu. Banyak yang dipanggil, dan tidak pernah diberi jalan pulang. Maka jika malam ini kalian masih bisa menarik napas, masih bisa mendengar, masih bisa menutup mata dan membukanya kembali, jangan tunggu peringatan itu datang dalam bentuk yang menakutkan. Karena ketika waktu benar-benar habis, penyesalan tidak lagi didengar. Saya pamit, tetap waspada, jaga iman, dan ingat, tidur kalian malam ini belum tentu kebangkitan esok hari. Selamat malam, dan sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Hanya di Radio Horor Official.